Haleluya, puji nama Tuhan, salam sejahtera di dalam kasih kita Tuhan Yesus Kristus. Salam jumpa lagi dalam Renungan 79, keluarga Jemaat GPDI El Shaddai Magelang. Tuhan berkati kita semua. Saya mengajak mari kita terus alami pembaharuan di dalam Tuhan setiap hari. Dengan kita menggunakan firman Tuhan, menggunakan 365 hari yang mengubahkan hidup Anda. Puji nama Tuhan, firman Tuhan pada saat ini saya beri tema Mari Sambut Dia. Jadi dari tema ini kita melihat ada ajakan untuk kita menyambut Dia. Kita akan melihat di dalam Injil Matius 25 ayatnya yang ke-6. Firman Tuhan berkata, waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, mempelai datang, song-songlah dia. Di dalam bahasa Indonesia masa kini dikatakan tengah malam barulah terdengar suara teriakan. Pengantin laki-laki datang, mari sambut dia. Di sini dikatakan tengah malam baru terdengar suara teriakan. Yang artinya ada beberapa lama mereka menunggu teriakan itu. Tetapi baru terjadi di tengah malam. Pengantin laki-laki datang, mari sambut dia. Itu sebabnya saya beri tema firman Tuhan pada saat ini, mari sambut dia. Karena firman Allah mengajak kita untuk menyambut dia, Raja di atas segala raja. Kalau kita mengobservasi perikop dalam pasal ini, yang sedang di sini kita lihat Yesus sedang memberikan perumpamaan. Jadi perikop ini ada ayat 1 sampai ayatnya yang ke-13. Di dalam perikop ini Yesus sedang memberikan perumpamaan tentang seperti apa kedatangannya kedua kali. Yang digambarkan seperti mempelai laki-laki yang datang dan untuk membawa pengantin perempuan yang adalah gereja Tuhan untuk masuk dalam perjamuan yang sudah disiapkan. Jadi kedatangannya kedua kali itu secara tiba-tiba, tidak terduga, sama seperti firman Allah katakan. Tengah malam barulah terdengar suara teriakan. Di dalam perumpamaan ini ada 10 gadis yang harus menyambut pengantin laki-laki. Rencananya ketika pengantin laki-laki datang, para gadis itu akan menerangi jalan dengan lampu-lampu yang mereka bawa, pelita, atau dalam salinan lain dikatakan obor. Mereka akan mengiringi pengantin laki-laki itu yang akan membawa pengantin perempuan. Dan bersama-sama mereka akan masuk di dalam perjamuan yang sudah disiapkan. Seperti yang dijelaskan dalam Matius 25 ayat 1. Kalau dalam salinan bahasa Indonesia masa kini dikatakan, apabila anak manusia datang sebagai Tuhan, keadaannya seperti dalam perumpamaan ini. 10 gadis pengiring pengantin masing-masing mengambil pelita, lalu pergi menyambut pengantin laki-laki. Nah, kita mau lihat sekarang interpretasi dari perumpamaan ini. Tafsiran dan makna dari perumpamaan ini. 10 gadis ini berbicara sikap dalam menyambut kedatangan Yesus kedua kali. Ada 2 sikap dari 10 gadis dalam perumpamaan ini. 5 gadis bijaksana karena memiliki persediaan minyak untuk pelitanya. Dan 5 gadis bodoh karena tidak memiliki persediaan minyak untuk pelitanya. Memiliki persediaan minyak itu adalah tanda memiliki kesiapan untuk menyambut dia. Jadi 5 gadis bijaksana ini adalah orang-orang yang sudah siap untuk menyambut mempelai laki-laki. Sedangkan 5 gadis yang bodoh adalah orang-orang yang tidak siap untuk menyambut kedatangan mempelai laki-laki.
Di ayat 2, 3, dan ayat 4 dikatakan 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Jadi ada persediaan. Ada kesiapan untuk menyambut mempelai laki-laki. Kalau kita belajar lebih lanjut dari perumpamaan ini, saya melihat dari peristiwa pada waktu itu. Perumpamaan ini diambil dari adat pernikahan di Israel, di mana pengantin pria akan datang ke pesta bersama dengan pengantin wanita untuk masuk ke dalam tempat perayaan pernikahan mereka. Dan datang ke pesta itu merupakan bagian akhir dari prosesi yang harus dijalankan oleh pengantin pria dan wanita. Dalam bagian ini para perempuan, entah itu hamba dari sang pengantin laki-laki atau tetangga atau saudara, bersiap-siap untuk menyongsong mereka dalam membawa obor atau pelita untuk menerangi jalan. Karena pesta ini yang merupakan bagian terakhir dari prosesi pernikahan pengantin itu dimulai ketika malam telah tiba. Dan biasanya prosesi ini berlangsung sudah sangat malam. Kenapa? Karena terkadang ada pembahasan mengenai urusan antara dua pihak keluarga, sehingga sulit diketahui kapan akan tiba. Ya, jadi acara ini tidak bisa ditentukan waktunya, mau jam berapa akan dimulai ya, perjamuan itu. Ketika malam telah tiba, hari mulai gelap, tugas para perempuan atau dalam perumpamaan ini gadis-gadis adalah bersiap dengan obor, dengan pelita, sehingga ketika pengantin pria itu tiba, mereka akan menyalakan obor untuk menerangi jalan menuju tempat pesta itu. Jadi pengantin itu tiba di tempat di mana perempuan itu berada. Jadi pengantin pria itu akan tiba di tempat di mana perempuan itu berada, dan bersama-sama mereka masih akan berjalan menuju tempat pesta itu berlangsung. Jadi perlu obor, perlu pelita sebagai penerang jalan. Nah, bagaimana kalau obornya kehabisan minyak? Sama seperti 5 gadis yang bodoh yang dikatakan dalam perumpamaan ini. Mereka akhirnya tidak bisa masuk dalam perjamuan bersama mempelai pria. Itu dijelaskan dalam ayat 10 sampai ayat 12. Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain, yaitu gadis yang bodoh, dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu." Tetapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu." Jadi ada 5 gadis yang bijaksana yang sudah siap, ada kesiapan, mereka masuk. Sedangkan ke-5 gadis yang bodoh itu tidak ada kesiapan, yang pada akhirnya mereka nggak bisa masuk bersama-sama dengan pengantin pria dan wanita untuk menikmati perjamuan pesta pernikahan itu. Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati Tuhan, jemaat Tuhan, minyak ini adalah gambaran dari iman yang sungguh-sungguh dan tidak goyah dalam menyambut kedatangannya. Kita ini adalah orang-orang yang sedang menyambut, menantikan Tuhan. Kita adalah orang-orang yang akan menyambut kedatangannya kedua kali, ya. Tapi kita lihat kedatangannya ini tidak terduga, kedatangannya ini tiba-tiba. Itu sebabnya umat Tuhan harus memiliki apa? Kesiapan, yaitu sikap iman. Ya, jadi umat Tuhan harus sama seperti gadis yang bijaksana, ada kesiapan, ada minyak, ada iman yang sungguh-sungguh, ada iman yang tidak goyah, ada iman yang terus bertumbuh. Di dalam Injil Lukas 18 ayat 8 bagian B dikatakan, "Akan tetapi jika Anak Manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi?" Kalau Anak Manusia, kalau Yesus datang kedua kali, menjadi pertanyaan, adakah ia mendapati iman di bumi?
Matius 24 ayat 44 berkata, sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Adakah iman, adakah Yesus mendapati iman di bumi ketika dia datang kedua kali? Ya. Sebab kedatangan itu firman Allah katakan pada saat yang tidak kamu duga, dengan tiba-tiba. Seperti yang dikatakan dalam perumpamaan ini. Pada tengah malam baru terdengar teriakan, sang mempelai datang. Dan hanya mereka yang memiliki minyak, mereka yang memiliki sikap iman yang sungguh-sungguh kepada Yesus yang akan menyambut dia. Dan masuk ke dalam pesta perjamuan yang telah disediakan. Di dalam ayat 10 Matius 25 ayat 10, akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Ya. Mari kita belajar dari firman Tuhan, ya. Menjadi jemaat Tuhan, orang-orang yang punya kesiapan, ada minyak, ada iman yang sungguh-sungguh. Ketika Yesus datang kedua kali, kita katakan Tuhan, ya. Dan Tuhan mendapati iman ada kepada kita, ada kepada keluarga jemaat GPD El Shaddai Magelang, ada kepada setiap kita yang mendengar. Ya. Nah, kitalah yang akan masuk dan menikmati perjamuan kawin dari mempelai. Pesta yang sudah disiapkan oleh Tuhan sendiri. Nah, apa yang harus kita terapkan dalam hidup kita sebagai umat Tuhan? Mari bertumbuh dalam iman. Ya, kita harus bertumbuh dalam iman. Bertumbuh di dalam doa dan baca firman Tuhan setiap hari. Karena iman yang sungguh-sungguh itu lahir dari mendengar dan melakukan firman Tuhan. Roma 10 ayat 17 dikatakan, jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Itu sebabnya saya mengajak mari kita bertumbuh oleh iman di dalam doa dan kita membaca firman Tuhan, melakukan firman Tuhan. Supaya ketika Yesus datang kedua kali ada minyak, ada kesiapan untuk menyambut kedatangannya. Kita nggak akan ditinggal, kita akan masuk di dalam pesta perkawinan anak domba Allah. Puji nama Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih Bapak Ibu, saudara-saudari yang telah mengikuti Renungan 79. Kiranya dapat menjadi berkat bagi kita semua setiap renungan yang sudah kita dengar. Dan bagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang ingin didoakan untuk pokok doa tertentu, mau menceritakan kesaksian baik mujizat kesembuhan, pemulihan masalah, keluarga, dan lain-lain dapat disalurkan melalui chat dalam WhatsApp di nomor 0813-2742-0088. Tuhan Yesus berkati kita semua. Mari sama-sama kita akan berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan buat saat ini kami boleh kembali belajar firman-Mu yang boleh menasihati kami. Lewat firman-Mu ada ajakan untuk kami siap sedia, untuk kami punya kesiapan menyambut kedatangan Tuhan Yesus kedua kali. Biarlah kami menjadi umat-umat Tuhan yang memiliki minyak, memiliki iman yang sungguh-sungguh, memiliki iman yang tidak goyah, iman yang teguh. Supaya ketika Engkau datang, Engkau mendapati iman di bumi, Engkau mendapati ada iman di dalam setiap kehidupan kami. Keluarga jemaat GPD El Shaddai Magelang. Terima kasih Bapak yang baik. Biarlah kami terus bertumbuh dalam iman lewat kami berdoa dan membaca setiap kebenaran firman Tuhan dan melakukan firman-Mu. Terima kasih Bapak yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati seluruh jemaat Tuhan GPD El Shaddai Magelang dimanapun mereka berada. Ya Tuhan, terima kasih untuk janji firman-Mu kepada keluarga jemaat GPDI El Shaddai Magelang.
bahwa Engkau akan memberikan Roh Kudus kepada kami yang meminta kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.